Kedengaran? Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di siang hari ini bisa ketemu lagi di mata kuliah pemrograman objek. Untuk materi teknis codingnya udah selesai ya. Ini tinggal teori saja. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Tinggal 2 pertemuan, jadi pertemuan ke-6 ini saya bahas tentang kelas diagram. Nanti soalnya UTS itu cuma 1 ya. Terus apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan yang buat program. Programnya apa? Di soal UTS nanti ada ini gambar UML, gambar kelas diagram. Kalian buat kodenya. Yang akan kita bahas hari ini. Jadi apa itu UML? Secara definisi, Unified Modeling Language ya adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana prasarana sistem berorientasi objek. Jadi kalau kalian sudah belajar pemrograman terstruktur, itu kan menggunakan flowchart. Kalau pemrograman terstruktur menggunakan flowchart, tapi kalau pemrograman objek menggunakan UML. Seperti itu ya. Sejarahnya dimulai tahun 94 sampai Oktober 95. Rilis pertama kali versi 0,8. Oke. Untuk teori sejarah kayak gini kalian bisa baca sendiri. Macam-macam ada yang berisik. Macam-macam UML itu ada banyak. Nanti ketika kalian belajar mata kuliah sistem basis data atau ketika mengerjakan perancangan sistem ya, manajemen perangkat lunak gitu ya, kalian akan belajar tentang macam-macam diagram. Ada activity diagram, use case diagram, sequential diagram, kolaborasi diagram. Tapi di mata kuliah ini, yang saya bahas itu kelas diagram. Kelas diagram itu apa? Kelas diagram itu sebuah diagram yang menggambarkan macam-macam kelas dan atributnya. Jadi masih banyak yang salah. Kadang beberapa mahasiswa ada yang menganggap bahwa kelas diagram itu diagram database. Bukan. Kelas diagram itu bukan diagram database. Kalau kalian cari buka aja di Google ya. Terus kalian tulis aja kelas diagram. Kelas diagram. Bentuknya mirip ya. Bentuknya mirip antara kelas diagram dengan IR diagram. Diingat IR diagram atau entity relational diagram. Oke. Ini ya, kalau IR diagram itu menggambarkan tabel, database, perancangan database-nya, nama tabelnya, terus field-nya, terus tipe datanya. Tapi kalau kelas diagram, yang digambarkan itu apa? Yang digambarkan itu adalah kelasnya, nama kelasnya, atribut, sama metodenya. Oke, sama access modifier. Access modifier itu apa? Public, private, protected gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Enggak ada? Saya lanjutkan. Oke, contoh kelas diagram itu bagaimana? Contohnya ini. Contoh ada sebuah sistem perpustakaan. Di sini ada kelas anggota, kelas pinjam buku, kelas petugas perpustakaan, kelas buku, buku asing, sama buku lokal. Jadi kalau ada tugas gitu ya, buat program dengan UML-nya atau kelas diagram seperti ini, yang paling mudah kalian buat dulu kelasnya. Jumlah kelasnya ada berapa? Kalian lihat kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kelas. Kalian tambahkan kelas utamanya. Jadi kelas utamanya jangan dimasukkan ke dalam salah satu diagram. Kelas utamanya itu gunanya apa? Kelas utamanya untuk pembuatan inisialisasi objek. Oke. Objek itu apa? Ya, kalau masih belum paham objek itu apa, lihat materi di perkuliahan kedua atau ke-1 ya. Jadi objek itu apa, kelas itu apa, metode itu apa, atribut itu apa, parameter itu apa, argumen itu apa.
Karena apa? Karena beberapa mahasiswa yang datang ke saya ngumpulin tugas masih belum, ketika saya coba sebutkan atributnya, nggak bisa jawab gitu ya. Coba sebutkan kelasnya, nggak bisa jawab juga. Padahal programnya sudah jadi. Itu kan aneh. Jadi saya buat tugas untuk maju ke saya itu supaya yang ngerjain tugas itu sungguh-sungguh. Bukan hanya ngerjakan tugas. Kalau hanya ngerjakan tugas, anak SD ikut kuliah aja bisa lulus. Kalau cuma copy paste. Kalau kalian cuma datang, duduk, terus tugasnya copy paste, ngerjain asal-asalan, anak SD suruh kuliah bisa lulus. Bisa dapat A. Kenapa? Bedanya nggak paham, cuma bisa aja. Sama seperti kalian kalau ngumpulin tugas selesai, nggak bisa, ditanya nggak bisa. Jadi kenapa saya buat satu-satu maju ke saya? Ya tujuannya supaya tujuannya itu nggak selesai, tujuannya itu bisa. Jadi selesai sama bisa kan beda ya. Jadi kalau selesai ya bisa selesai. Banyak yang sudah selesai tugasnya. Tapi kalau ditanya atributnya mana, gitu ya. Nama kelasnya apa, berapa jumlah kelasnya, coba diganti dengan inputan dari user, tapi nggak bisa, ya itu berarti belum selesai. Oke, seperti itu ya. Nanti UTS juga seperti itu. Kalau UTS-nya jawabnya asal-asalan, bukan berarti UTS kalian sudah selesai, tapi UTS-nya nanti akan saya panggil lagi untuk mengerjakan UTS yang dengan benar. Ya. Jadi tujuannya itu bisa, bukan selesai. Jam ngajar. Lanjut aja, Pak. Ngajar online. Oke. Dalam kelas diagram itu ada 3 tingkatan kan di situ. Tingkat yang paling atas itu namanya kelas. Terus yang tengah itu adalah atribut. Ini ya komponennya, ada 3 komponen. Yang paling atas itu, komponen atas itu namanya kelas. Yang komponen tengah itu namanya atribut. Jadi kalau saya tanya, atributnya mana? Ya ini, ada username, password. Nama kelasnya user. Metodenya apa? Ya metode itu kalau dalam struktur bahasa pemrograman struktur itu fungsi. Tandanya sebuah fungsi itu kalau ada tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Di bahasa pemrograman, setahu saya di bahasa pemrograman apapun, entah itu Java, Python, PHP, C++ gitu ya. Fungsi itu pasti dengan buka kurung, tutup kurung. Dalam PBO, fungsi disebutnya metode. Metode berada di dalam sebuah kelas. Cara manggil metode, kita harus inisialisasi objeknya dulu. Cara inisialisasi objeknya harus buat kelas utama. Menunjukkan bahwa itu kelas utama itu apa? Menunjukkan bahwa itu kelas utama ada bahasa Inggris utama, yaitu main. Utama itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris main. Kalau di C++ ya integer main, itu artinya kelas utama. Itu ya. Harusnya sih nggak terlalu susah gitu ya, memahami. Kalau emang niat belajar. Oke. Jadi dalam setiap kelas diagram itu ada paling atas nama kelas, yang di tengah itu adalah atribut. Atribut itu nanti ada tipe data. Tipe data itu apa? Tipe data itu ya, secara bahasa sih harusnya sudah paham ya. Data bertipe. Tipe itu apa? Tipe ya ada yang tipe pecahan, desimal, abjad gitu ya. Kalau dalam bahasa pemrograman namanya integer, char, varchar, string. Oke. Ini penjelasannya ya, komponen atas, komponen tengah, komponen bawah. Nah, kalau konsep pewarisan dalam UML kelas diagram, bahwa suatu kelas itu memiliki superkelas atau kelas induk, tandanya apa? Tandanya adalah panah gitu ya. Jadi kalau tidak ada panahnya itu hanya saling berhubungan aja kelasnya, bukan antar kelas. Tapi kalau ada panahnya itu namanya extend atau kelas induk pewarisan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Untuk tugasnya, tugas kemarin saya sudah bilang ya, terakhir UTS karena banyak kendala, terus banyak yang masih belum ngerjakan, saya perpanjang ya. Jadi terakhir pengumpulan tugasnya itu sampai UAS. Silakan dikerjakan kalau yang belum. Fokusnya itu bukan dikerjakan sih sebenarnya. Fokusnya itu dipelajari. Jadi nggak cuma dikerjakan, semua ada tugas. Pasti kalian nanya kan ke temennya, yang udah selesai siapa gitu ya.
terus kalian dikasih gitu ya, ya jangan cuma diganti nama, dipelajari ini maksudnya apa gitu ya, cara jalankannya gimana, tujuannya apa. Jadi walaupun copy paste ya tetap bisa gitu, tetap bisa, karena hari ini nggak ada nih programmer buat kode dari awal itu nggak ada ya, semuanya pasti copy paste. Oke. Yang terakhir ini access modifier. Access modifier itu apa? Jadi access modifier sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan ketiga atau keempat ya. Jadi access modifier itu tentang hak akses atau implementasi encapsulation kalau dalam teori di pemrograman objek ya, yaitu siapa-siapa saja yang bisa akses. Dibagi menjadi beberapa akses, ada public, private, protected, paket, dan derivative. Yang pertama itu public, jadi plus itu public, private itu min, protected itu pagar. Jadi yang paling sering sih 3 ini ya, paling sering public ya dipakai. Public, private, protected. Jadi kalau tadi ada gambar contoh ya. Contohnya di sini ada gambar min, berarti ini artinya privat gitu ya. Kalau plus artinya public. Benar nggak sih? Plus itu public, min itu privat. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk tool pembuatan kelas diagram itu apa? Kelas diagram, saya nggak mewajibkan pembuatan tool kelas diagram harus pakai apa ya. Kalian bisa gunakan tool apapun, bisa Visual Paradigma, Star UML, atau yang online, atau Visio gitu. Terserah, tapi aturannya, bentuknya sesuai dengan aturan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Nah, sekarang dalam tugas daftar. Nggak ada pertanyaan? Ya Pak, saya Ramon Mr. Hadi ingin bertanya Pak. Ya, Ramon Mr. Hadi. Kenapa? Balik lagi ke kasus modif ke privat tadi Pak. Ini privat itu kan tandanya plus ini kan sebagai ininya ya Pak ya. Sebagai tertinggi. Maksudnya tertinggi itu gimana ya Pak? Bentar, saya besar dulu volumenya. Nggak kedengaran. Maksudnya? Public, private, protected ini. Bedanya apa? Oke, saya jelaskan ya. Gini Pak. Ya. Gimana? Public ini kan ada yang kayak plus ini. Ini kan apa namanya ini Pak? Access modifier. Nah, access modifiernya. Ini kan tergantung pengembangan level. Masuk pengembangan level itu gimana ya Pak? Oh. Berikut adalah daftar tingkat level gini, yang ini. Iya. Oke. Kemarin sudah saya bahas sebenarnya perbedaan di materi pertemuan ketiga, keempat, atau kelima gitu. Kalian bisa lihat lagi perbedaan public, private, atau protected. Kalau public itu semua orang bisa mengakses. Jadi semua kita punya kelas, terus kita pengen mengakses dari kelas lain, itu kita bisa akses kalau tipe datanya public. Kalau protected, itu hanya kelas turunannya saja yang bisa mengakses. Kalau privat, itu hanya satu kelas. Nanti kelas lain nggak bisa akses. Oke. Seperti itu ya. Kalau yang ini paket ini Pak, paket sama delivery ini apa Pak? Gimana? Untuk yang nomor 4 itu paket sama derivative ini apa Pak? Paket ini sama derivative belum kita bahas. Ya. Nanti kita bahas di setelah UAS paket. Pembuatan paket kayak library gitu. Oke. Baik Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan?
Kalau pengen, kalau menggunakan visual paradigma ini lebih mudah ya. Kalian bisa buat visual paradigma itu kita tinggal buat kelas. Bahkan ada yang convert dari kelas dari UML ke kode itu bisa. Saya lupa toolnya apa ya. Jadi kita buat kelas gitu kan, terus di-convert dari kode gitu bisa. Jadi langsung kelas apa muncul. Nanti saya cari tahu, saya sampaikan di pertemuan ketujuh. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan cek nilai tugasnya di link yang sudah saya kasih tahu ya. Dari nilai tugas itu saya ambil dari sana. Nanti nilai UTS juga saya taruh di sana. Untuk nilai absensi silakan cek di e-kampus. Oke. Ada pertanyaan? Kalian tag di sini ya. Masukkan NIM, pilih kelasnya. Saya cek dulu. Ini kelas Saya kan baru 2 bulan ini 20 A3. Enggak, kalau dipinjam enggak ngaruh. A2, Pak. Harus ada form. 20 A2 ya. Iya. Nah, ini yang sudah ngumpulin ya, siap nilai-nilai yang belum silakan. Kalau kayak tulis dulu. Yang disebut itu kan. Oh, berarti yang pinjam itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah datang. Sudah datang. Sudah ikut Zoom. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.